Baik, kita lanjutkan ke materinya, yaitu dua vektor berpadu. Sebelumnya sudah saya jelaskan, kita misalkan mempunyai vektor F1, ya, besarnya adalah F1. Kemudian arahnya itu adalah alfa. Kita juga punya vektor F2, arahnya adalah 0 derajat atau ke kanan dengan besar F2 tanda mutlak. Ini dua vektor ini bisa kita jumlahkan, ya. Kalau kita telah mempelajari bab sebelumnya, maka ini bisa kita gambarkan. Kita tulis dulu F2, ini besarnya adalah 2 ya, 3 ya, 3. Nah, kemudian karena kita jumlahkan, berarti ini nanti kepala dari F2, vektor F2 kita pasangkan dengan ekor dari F1. Dengan F1 ini dengan sudut alfa. Ini dengan panjang 3 juga. Ini adalah F1. Maka ini nanti resultannya adalah kita tarik dari awal vektor ini adalah vektor F2 ekornya menuju ke akhir, yaitu vektor F1 kepalanya. Ini adalah resultannya. Ini adalah resultan dari vektor F2 dengan vektor F1. Ini alfanya di sini. Ya. Ada juga yang menggunakan metode jajar genjang. Ya. Ada juga buku yang menulis dengan menggunakan metode jajar genjang, yaitu begini. Ini adalah vektor F1, ya. Kemudian ini nanti vektor F2 nya kita taruh di sini. Nah, ya. Ini adalah vektor F2 dengan sudut alfanya ini, ya. Nah, maka resultannya itu adalah diagonal, ya, dari bukan diagonal. Kalau ini kebetulan sisinya sama, berarti ya diagonalnya begitu. Ya, kita buat garis putus-putus. Caranya begini, ini 3. Nah, kita buat 3 cm, kita buat juga di sini 3 cm. Ini juga sama ya, ini pasti 3 juga ya. Ya, ini 3. Kita buat. Nah, kita tarik garis tengah di sini. Ya. Ya, ini adalah vektor resultannya atau R atau jumlah dari F1 dan F2. Gambar ini dengan yang ini itu adalah sama, ya, menghasilkan hasil yang sama juga. Nah, maka kita bisa mencari R.
Jadi resultan atau R itu sama dengan F1 ditambah F2. Ini sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 2F2 2F1 kalikan F2 kalikan cos alfa, ya. Nah, kemudian untuk besarnya dari R itu ya sama saja, tuh tinggal kita kasih tanda mutlak. Jadi besar R itu sama dengan besarnya vektor F1 ditambah besarnya vektor F2 sama dengan besarnya vektor F1 kuadrat ditambah besarnya vektor F2 kuadrat ditambah 2 kali besarnya vektor F1 dikalikan besarnya vektor F2 kalikan cos alfa, kemudian kita akar, ya. Kemudian bagaimana dengan arah dari vektor R? Ya, arah dari vektor R itu adalah, kita tahu bahwa arah itu kita ambil dari sumbu X positif, ya. Nah, kita tahu di sini kan F2 arahnya itu adalah 0 derajat atau ke kanan, besarnya adalah F2 ini. Nah, kemudian F1 ini, ya, arahnya itu adalah alfa, besarnya adalah F1 tanda mutlak ini. Atau dalam gambar ini berarti 3 cm ini 3 cm. Nah, untuk R ini atau vektor resultan ini bagaimana arahnya? Arahnya itu adalah, ya, kita ambil dari sumbu X positif, ya. Kalau kita umpamakan ini adalah, ini kan kalau kita buat sumbu X positif, diagram kartesius, koordinat kartesius, maka kita ambil pusat koordinatnya itu adalah di ekor dari vektor R atau ekor dari vektor yang akan kita hitung. Ini kita buat sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ini adalah sumbu X, ini sumbu Y nya, ini adalah sumbu X nya di sini, ya. Nah, maka ini R nya arah dari vektor R itu, ya, dari sumbu X positif ini kita tarik ke vektor R, ya, berarti yang ini. Nah, ini adalah arah dari vektor R. Katakanlah kita sebut sebagai beta, ya, begitu. Kalau di gambar ini arah R nya yang mana? Ya, arahnya sama, ya, kita buat sumbu X positif, kita buat diagram koordinat kartesius. Ini Y positif, ini sumbu X positif. Nah, maka arahnya itu adalah dari sumbu X positif menuju ke vektor R. Vektor ini adalah ini, kita tarik sini. Nah, ini beta. Ya, jadi arahnya itu adalah dari sini ke vektor R, dari sumbu X positif ke vektor R, ya, kita namakan adalah beta, ya.